Halo semuanya, selamat datang dan terima kasih telah bergabung dalam pembelajaran saya hari ini. Perkenalkan, saya Rizik dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas topik yang penting di dunia digital, yaitu idea visualization. Seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya persaingan di pasar digital, user experience atau UX telah menjadi faktor kunci untuk menentukan kesuksesan sebuah situs web atau aplikasi. Maka dari itu, sebagai seorang pengembang atau desainer, sangat penting untuk memahami perjalanan pengguna dan membuat struktur navigasi yang jelas dan juga intuitif untuk meningkatkan UX yang positif. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dasar-dasar user flow dan juga navigation map dan mengapa keduanya sangat penting dalam merancang user experience yang efektif. Saya akan menjelaskan bagaimana Anda dapat mengembangkan user flow dan navigation map yang efektif dan juga bagaimana hal itu dapat membantu meningkatkan UX dan meningkatkan kesuksesan proyek Anda di pasar digital. Mari kita mulai dengan user flow. User flow adalah gambaran visual dari perjalanan yang diambil oleh pengguna pada situs web atau aplikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Ini bisa melibatkan beberapa langkah yang berbeda, seperti mengisi formulir, menyelesaikan pembayaran, atau mengakses informasi tertentu. Pemahaman yang baik tentang user flow sangat penting untuk merancang user experience yang intuitif dan efektif. Dengan memetakan user flow, desainer dan pengembang dapat mengetahui langkah-langkah yang diambil oleh pengguna dan titik-titik yang mungkin menyebabkan frustrasi atau kebingungan. Misalnya, dengan memetakan user flow pada situs web e-commerce, desainer dan pengembangan dapat mengidentifikasi rintangan yang mungkin dihadapi pengguna saat mencari produk, menambahkannya ke keranjang belanja, dan menyelesaikan pembayaran. Dalam merancang user flow yang efektif, desainer dan pengembang juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti tujuan pengguna, konteks penggunaan, dan kebutuhan bisnis. Dengan memahami user flow dengan baik, tim desain dan pengembang dapat memastikan bahwa situs web atau aplikasi mereka memberikan user experience yang lancar, intuitif, dan memuaskan. Mari kita lihat contoh dari user flow. Bayangkan Anda merancang situs web e-commerce. Seorang pengguna ingin membeli produk di situs web tersebut. Mereka mendarat di halaman utama situs web dan memilih produk yang membawa mereka ke halaman produk. Mereka memutuskan untuk membeli produk dan mengklik tombol tambahkan ke keranjang yang membawa mereka ke halaman checkout. Setelah memasukkan informasi pembayaran dan juga pengiriman mereka menyelesaikan proses checkout dan dibawa ke halaman konfirmasi di mana mereka dapat melihat detail pesanan mereka. Itu adalah contoh dari user flow. Sekarang kita telah melihat contoh user flow. Mari kita berbicara tentang manfaat dari membuat user flow yang jelas. User flow memiliki banyak manfaat, baik bagi pengguna maupun bagi desainer dan pengembang situs web atau aplikasi. Berikut beberapa manfaat dari user flow. Yang pertama adalah memahami perilaku pengguna. Dengan memetakan user flow, desainer dan pengembang dapat memahami perilaku pengguna saat mengakses situs web atau aplikasi. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi masalah dan rintangan yang mungkin dihadapi pengguna dalam proses pencarian informasi atau menyelesaikan tugas tertentu. Yang kedua adalah memperjelas struktur navigasi. User flow membantu desainer dan pengembang untuk memperjelas struktur navigasi situs web atau aplikasi. Dengan mengetahui jalur yang dilalui pengguna, mereka dapat membuat desain navigasi yang jelas dan mudah digunakan oleh pengguna. Yang ketiga adalah meningkatkan user experience. Dengan menggunakan user flow, desainer dan pengembang dapat meningkatkan user experience pada situs web atau aplikasi. Mereka dapat merancang tampilan yang intuitif dan mudah digunakan oleh pengguna, sehingga membuat pengguna merasa puas dan nyaman dalam mengakses situs web atau aplikasi. Yang keempat adalah mempercepat proses pengembangan. Dengan memiliki user flow yang jelas, desainer dan pengembang dapat mempercepat proses pengembangan situs web atau aplikasi. Mereka dapat memprioritaskan fitur dan fungsi yang paling penting bagi pengguna, sehingga dapat menghindari pengembangan yang tidak perlu. Yang kelima adalah meningkatkan retensi pengguna. User flow juga dapat meningkatkan retensi pengguna pada situs web atau aplikasi. Dengan memudahkan pengguna untuk menyelesaikan tugas tertentu, pengguna akan merasa lebih puas dan cenderung untuk kembali menggunakan situs web atau aplikasi di masa mendatang. Selanjutnya, mari kita berbicara tentang navigation map.
Navigation map atau peta navigasi adalah gambaran visual dari struktur situs web atau aplikasi. Hal ini memungkinkan pengguna untuk lebih mudah memahami bagaimana konten dan informasi disusun dan juga bagaimana mereka dapat menavigasi melalui situs atau aplikasi tersebut. Peta navigasi membantu pengguna memahami hierarki informasi dan memungkinkan mereka untuk menemukan informasi dengan cepat dan mudah. Dalam merancang peta navigasi, desainer mempertimbangkan faktor seperti kebutuhan pengguna, kompleksitas informasi, dan tujuan bisnis. Peta navigasi juga harus dirancang agar mudah diakses dan dapat diakses dari semua halaman atau aplikasi. Peta navigasi juga membantu pengembang dalam mengembangkan situs atau aplikasi karena mereka dapat melihat struktur keseluruhan dan memastikan bahwa semua halaman terhubung dengan benar. Selain itu, peta navigasi dapat digunakan sebagai panduan bagi pengguna dan pengembang saat membuat perubahan atau menambahkan konten baru. Mari kita lihat contoh navigation map. Bayangkan Anda merancang situs web untuk sebuah perusahaan yang menyediakan layanan konsultasi keuangan. Navigation map akan menunjukkan hierarki situs dari halaman utama, menu navigasi, dan submenu yang tersedia. Dalam contoh ini, halaman utama adalah peta situs dengan menu navigasi yang membagi konten ke dalam 3 kategori, layanan, tentang kami, dan kontak. Ketika pengguna memilih salah satu dari menu navigasi ini, mereka akan dibawa ke submenu yang lebih spesifik, seperti layanan untuk bisnis atau tim kami. Navigation map ini membantu pengguna untuk memahami struktur situs dan menavigasi dengan lebih mudah. Sekarang kita telah melihat contoh navigation map. Mari kita berbicara tentang manfaat dari membuat navigation map yang jelas. Navigation map memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, pertama adalah mempermudah navigasi pengguna. Navigation map membantu pengguna untuk dengan mudah menavigasi situs atau aplikasi. Dengan menyajikan informasi tentang struktur situs secara visual, pengguna dapat dengan mudah memahami bagaimana situs atau aplikasi diatur dan menemukan konten yang mereka cari. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi pengguna. Navigation map memungkinkan pengguna untuk menemukan informasi lebih cepat dan mudah. Dengan menyajikan konten situs atau aplikasi dalam bentuk yang terorganisir, pengguna dapat menavigasi situs atau aplikasi dengan lebih efisien. Yang ketiga adalah meningkatkan konsistensi desain. Navigation map memungkinkan desainer untuk memvisualisasikan keseluruhan struktur situs atau aplikasi. Dengan memetakan semua halaman dan bagian situs atau aplikasi, desainer dapat memastikan konsistensi desain dan memberikan pengalaman pengguna yang seragam di seluruh situs atau aplikasi. Yang keempat adalah memudahkan pengembangan. Navigation map memungkinkan pengembangan untuk memahami struktur situs atau aplikasi secara keseluruhan, yang memudahkan mereka dalam mengembangkan situs atau aplikasi. Dengan memahami struktur situs atau aplikasi, pengembang dapat dengan mudah menentukan bagaimana konten akan disajikan dan menavigasi pengguna melalui situs atau aplikasi. Setelah membahas user flow dan navigation map secara terpisah, mari kita bandingkan keduanya. User flow melihat tindakan pengguna yang spesifik langkah demi langkah untuk menyelesaikan tugas tertentu. Sedangkan navigation map melihat struktur dan hierarki situs secara keseluruhan. User flow adalah fokus pada perjalanan pengguna, sedangkan navigation map adalah fokus pada struktur situs. Keduanya saling melengkapi dalam merancang user experience yang efektif dan intuitif. Sekarang kita telah melihat dasar-dasar user flow dan navigation map, serta manfaat dan perbedaan antara keduanya. Penting untuk memahami user flow dan navigation map dalam merancang user experience yang efektif dan intuitif. Dengan memetakan user flow, desainer dan pengembang dapat membuat desain yang berpusat pada pengguna yang mudah digunakan. Navigation map membantu pengguna memahami struktur situs secara keseluruhan dan menavigasi dengan lebih mudah. Dengan mengintegrasikan user flow dan navigation map, desainer dapat menciptakan user experience yang mulus dan intuitif. Dalam merancang situs web atau aplikasi, selalu penting untuk mempertimbangkan kebutuhan pengguna dan menyediakan navigasi yang mudah digunakan. Dengan demikian, pengguna dapat merasa nyaman dan percaya pada situs web atau aplikasi yang Anda buat.
Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk memahami user flow dan navigation map dalam merancang user experience yang efektif dan intuitif. Terima kasih telah mendengarkan, saya Rizik pamit undur diri.